pelanggar hak cipta, pelanggar-pelanggar yang tidak mau bayar royalti, mereka itu adalah pengkhianat-pengkhianat bangsa. Dengung kencang perkara royalti dan hak para musisi serta pencipta lagu tak kunjung surut. Serang menyerang, penyanyi diserang pencipta. Serang menyerang, royalti pencipta lagu tak kunjung datang. Berangkat dari sinilah banyak penyanyi yang kemudian dituntut, bahkan dibawa ke meja hijau untuk diadili. Ari Bias misalnya, buntut dari lagu Bilang Saja yang dibawakan Agnes Mo dalam beberapa pertunjukan, Ari Bias pun menuntut ganti rugi sebesar 1,5 miliar rupiah. Berita-berita bahwa serakah ya Pak, pencipta lagu serakah gitu. Ya gimana mau serakah ya, kondisi saya juga dapat royalti, nggak pernah dapat royalti, terus saya menuntut haknya. Ini masih untung saya hanya menuntut 3 konser ini loh, karena saya sebenarnya punya data, ada Synchronize Fest, ada konser lain-lainnya yang memang lagu saya dibawakan, tapi saya nggak permasalahan, itulah udahlah. Dan yang dulu-dulu udah saya nggak permasalahan, saya hanya 3 itu aja gitu. Jadi serakah di mananya gitu. Bukan perkara tidak bayar royalti, 1,5 miliar yang dimaksud Ari Bias merupakan denda karena menggunakan lagu Bilang Saja tanpa izin di beberapa konser. Itulah pentingnya komunikasi. Ada jalinan erat antara Agnes dan Ari Bias terjalin dengan baik, tentu kisruh ini tidak akan terjadi. Namun semua sudah terlanjur, layakkah Agnes membayar 1,5 miliar untuk 3 penampilan di panggung konser saat menyanyikan lagu Bilang Saja? Ya kan masalah pertunjukan ini memang saya nggak pernah dapat royaltinya dari pertunjukan seluruh lagu-lagu saya yang dibawakan oleh artis-artis itu, saya memang nggak pernah dapat royalti. Semenjak Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 itu tidak pernah ada royalti. Saya kan mulai bikin lagu kan tahun 97, Krisdayanti, itu memang belum ada royalti, belum pernah ada royalti konser ya. Tapi memang waktu itu kan belum ada hukumnya, belum ada undang-undangnya. Nah, undang-undang kan tahun 2014, setelah itu juga tidak ada. Kalau kasasi sendiri sih sebenarnya kita sudah prediksi dia kan, pasti akan kasasi. Jadi kita juga sudah siap menghadapinya gitu kan. Dan mengenai mengenai podcast itu, teman-teman kan mengawal berita ini sejak awal saya melakukan pelarangan kan ya. Itu udah beritanya udah naik tuh. Saya melarang tahun 2023, terus akhirnya somasi, akhirnya lapor polisi, akhirnya surgatan itu. Jadi teman-teman adalah saksi bahwa saya sudah memperjuangkan ini sejak lama ya kan. Nah pertanyaannya kenapa baru? Itu kan rentang waktunya 1,5 tahun tuh saya perjuangkan itu tuh, sampai akhirnya putusan pengadilan. Nah pertanyaannya kemarin kemana gitu? AM kemana gitu kan? Pertarungan saya sudah selesai di pengadilan kemarin. Jadi silahkan, saya tidak akan menanggapi pernyataan-pernyataan atau klarifikasi dari AM di podcast karena itu semua sudah kita all out di pengadilan kemarin. Tak hanya Agnes Mo, angka yang lebih fantastis justru dilayangkan Kinan Nasution pada Vidi Aldiano. Tak hanya menuntut 24,5 miliar rupiah, ia bahkan berniat menyita hunian sang penyanyi. Bukan tanpa alasan. Angka tersebut keluar berdasarkan akumulasi pembawaan lagu Nuansa Bening tanpa izin yang sudah berlangsung selama 16 hingga 17 tahun belakangan. Ganti rugi sebesar 24,5 miliar. Menurut saya memang ini sah-sah saja, namun sangat-sangat luar biasa, cukup fantastis permintaan ganti rugi sebesar 24, miliar. Menurut saya ini sangat-sangat tidak relevan. Harusnya pihak pengacara daripada Kinan Nasution ini cukup relevan lah dalam hal meminta. Tapi itulah adalah mereka punya hak untuk meminta ganti rugi. Namun dalam perkara ini yang menjadi beban pembuktian itu dari pihak penggugat. Dan kemudian pihak majelis hakim hanya menilai dan memutuskan. Perkara hak cipta para pencipta lagu sudah didengungkan Ahmad Dhani sejak 2023 silam. Lewat Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI, kelompok ini dibentuk dengan tujuan melindungi dan membela hak-hak pencipta lagu, termasuk hak ekonomi dan moral. Semenjak kasus Agnes Mo merebak, muncullah kelompok Vibrasi Suara Indonesia atau VISI yang diprakarsai oleh Ariel Noah dan Arman Maulana. Tujuannya sama, tapi ada perselisihan yang terjadi.
Dalam kasus Agnes Mo dan Ari Bias, Ahmad Dhani bersama Aksi berusaha melindungi hak pencipta lagu. Sementara Visi lebih menekankan pada kesejahteraan seluruh insan musik, termasuk penyanyi, arranger, dan pelaku industri musik lainnya. Buat saya ini bagus buat diskursus supaya peradaban kita lebih maju. Gitu. Selama ini peradaban kita nggak maju karena apa? Karena penyanyi nggak mendapatkan haknya. Pencipta lagu tidak mendapatkan haknya. 10 tahun kemarin itu peradaban kita peradaban yang rendah. Kita naik peradabannya supaya lebih tinggi peradabannya supaya pencipta lebih dihargai, pencipta lagu ya, komposer lah, supaya dihargai gitu. Intinya kan ada polemik gitu, tentang satu polemiknya adalah siapa sih yang harus bayar royaltinya, apakah penyanyi atau penyelenggara acara gitu kan, atau apakah memang harus minta izin dulu apa enggak gitu kan. Terus katanya di undang-undang itu nggak jelas, jadi makanya ada dua pihak nih yang beranggapan A sama beranggapan B. Nah waktu itu Visi datang ke MK untuk menanyakan, katanya nih undang-undang ini tuh nggak jelas, kalau memang nggak jelas boleh nggak, tolong dong ditambahin poin-poin nih di pasal-pasal ini gitu. Di pasal ini tambahin poin A, pasal ini tambahin poin B gitu. Kita ajukan ke MK. Dalam tahapan-tahapan yang MK, salah satunya ada tahapan tanggapan dari pemerintah dan DPR. Nah kemarin itu ditolak, itu maksudnya gini, pemerintah menolak untuk menambahkan poin-poin yang kita minta. Kenapa ditolak pemerintah? Karena kata pemerintah, sebenarnya ini nggak bias. Sebenarnya ini udah jelas pasal-pasal ini yang dibikin oleh DPR, yang dijalankan oleh pemerintah sebenarnya udah jelas. Cuman memang ada yang salah menginterpretasikannya gitu. Jadi kita di sini memang tidak harus membuat sepakat jadi satu kesimpulan yang satu, tapi kita tetap dengan koridor kita masing-masing. Supaya kita semua tahu, masyarakat tahu bahwa oh ternyata pencipta lagu itu ada haknya ya. Ternyata dalam menggunakan lagu, menggunakan karya itu harus ada izin dari pencipta lagunya ya. Itu yang mau kita sampaikan, bahwa harus ada lisensi, harus ada izin. Itu semua ada di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sekali lagi, Undang-Undang Hak Cipta ini bukan untuk hak cipta musik semata. Iya kan? Banyak hal lain yang harus, apalagi dengan kemajuan teknologi. Revolusi teknologi yang begitu pesat, tentunya menghadirkan tata kelola, mekanisme penggunaan karya cipta, apalagi sekarang ada teknologi artificial intelligence, AI. Itu harus cepat juga kita mengantisipasinya. Gitu. Jadi saya rasa sudah tepat ada momentum untuk melakukan penyempurnaan melalui revisi undang-undang. Pencipta lagu dan penyanyi harusnya punya ikatan yang kuat agar apa yang dirasakan sang pencipta bisa tersalurkan dengan baik lewat lirik demi lirik kata yang dilantunkan. Jika dua insan musik ini mampu membangun hubungan yang baik, selanjutnya tinggal menyelesaikan masalah royalti yang terus jadi polemik tak berujung. Ini masalah sebenarnya itu adalah bagaimana si royalti itu secara maksimal bisa diambil dan secara maksimal juga bisa disalurkan kepada yang berhak gitu. Jadi kita mundur sedikit, tapi mudah-mudahan itu selesai. Sekarang PR kita berikutnya adalah itu, memastikan kinerja LMK itu maksimal dan transparan juga ya Kang ya. Habis itu adalah istilahnya perubahan-perubahan, lebih digitalisasi juga semuanya gitu. Bagaimana caranya si pencipta lagu itu mendapatkan haknya secara penuh sih gitu.